Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat pecinta channel Jejak Leluhur, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seorang waliullah yang bernama Syekh Sunan Geseng yang menjadi muridnya Sunan Kalijaga. Dengan dibacakan cerita ini, semoga terinspirasi untuk kehidupan kita untuk semakin baik dan semakin mendekat kepada Allah, seperti kekuatan yang telah dicontohkan oleh spiritualnya Sunan Geseng juga Sunan Kalijaga. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Tetapi sebelumnya, saya mohon karena Allahnya supaya tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda bila Anda menyukai dan merasa bermanfaat terhadap video ini. Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cakrajaya atau Cokrojoyo kata orang Jawa, adalah murid Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan kepada Sunan Kalijaga kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau geseng. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan dari Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Rara Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut juga yaitu Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Cokrojoyo dengan Sunan Kalijaga diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan siar ke daerah Bagelan yang kini termasuk Purworejo untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelan, Sunan Kalijaga singgah di rumah Cokrojoyo, seorang penyadap aren. Dan Cokrojoyo mempunyai kebiasaan bernyanyi ketika saat membuat gula aren tersebut. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijaga sangat takjub. Kemudian dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Sunan Kalijaga mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair dan tembangnya dengan bacaan-bacaan, dzikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatannya membuat gula aren dengan bernyanyi. Sahabat sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan.
Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga untuk mengucapkan terima kasih, sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijaga. Setelah menemukan keberadaan Sunan Kalijaga, Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo kepada dia, Sunan Kalijaga memberikan syarat kepada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Sunan Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijaga berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggu tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka bertemu kembali. Jangan terputus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bulan demi bulan telah terlewati, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijaga telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan waktu, kemudian Sunan Kalijaga yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo untuk menunggu tongkatnya. Tapi Sunan Kalijaga tak menemukan karena keadaannya telah banyak berubah. Dia mencari ke sana kemari dibantu oleh beberapa muridnya yang lain. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Sunan pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu untuk memudahkan. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah. Setelah api reda dan lembah semula penuh dengan ilalang itu terang benderang, dan tampaklah Cokrojoyo. Sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya, tetapi ajaib, tubuh Cokrojoyo dan tongkat sang Sunan tak terbakar sedikit pun. Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijaga menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo. Konon sejak itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijaga. Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Lonawu yang berada di Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Lonawu, kemudian dia menetap di Jolosutro yang berada di daerah Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering diziarahi banyak orang. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga dikenal di daerah Jatinom yang berada di daerah Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gribig. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah Gribig atau anyaman daun nyiur. Menurut legenda setempat, ketika Ki Ageng Gribig pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apam dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan, dan semuanya kebagian. Ki Ageng Gribig meminta warga yang kelaparan makan secuil kue apam seraya mengucapkan dzikir Ya Qawiyu, Ya Qawiyu, yang artinya Allah Maha Kuat. Mereka pun kenyang dan sehat. Sampai kini masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Gribig itu dengan menyelenggarakan upacara Ya Qawiyu pada setiap bulan Sapar.
Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijaga mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintahkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu dalam pelantikan Raden Patah sebagai Sultan Demak. Tinggal 1 hari lagi pelantikan tiba. Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Alangkah terkejutnya. Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijaga dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Segera mungkin Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng untuk diminta pertanggungjawabannya. Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan dan dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi, dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk. Ilham pun datang. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya buah bambu yang pendek? Sunan Geseng menjawab, tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang terjadi. Sesegera mungkin Sunan Geseng berdoa dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara keluar tempe yang cukup banyak. Hebat sekali. Apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijaga bergumam. Segera Sunan Geseng berdoa kepada Allah dan walhasil tahu pun keluar dari bumbung bambu tersebut. Sunan Kalijaga berkata, loh, ini kan acara pelantikan. Masa lauknya cuma tahu dan tempe? Apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi? Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Patah sebagai Sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sahabat sekalian, selain itu makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto yang berada di kaki Gunung Andong dekat Gunung Telomoyo. Secara administratif di bawah Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang yang berada di daerah Jawa Tengah. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Selain itu, di Desa Kleteran terletak di bawah Desa Tirto juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Sunan Geseng. Ada sebuah makam yang konon makam Sunan Geseng, tepatnya lagi yang berada di hutan di atas Bukit Kapur, kurang lebih 10 km dari sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur. Konon itu juga tempat Sunan Geseng bertapa di situ sampai akhirnya hutan terbakar, dan pada saat dia wafat diyakini dia juga dimakamkan di tempat tersebut. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita doakan sama-sama semoga Sunan Geseng mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkah daripada mendengarkan bacaan dari cerita beliau bisa menginspirasi diri kita untuk semakin baik. Ala hadihiniyah al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tim Jejak Leluhur
yang dipandu oleh Abu Zamzam mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.